Ini dunia apa, estetika ini sekarang ya udah bener-bener kacau saya bilang gitu ya. Saya itu dari tahun 93 itu, pertama kali saya pakai filler waktu saya masih di Jerman ada namanya produk, Restylane ya, Restylane. Itu saya cukup lama, habis itu keluar Juvederm, 3, 4 tahunnya gitu ya. Saya pakai Juvederm itu dari tahun 95 sampai sekarang loh saya. Filler yang kita sebutkan filler benernya hyaluronic acid itu sebenarnya air gula. Air gula, kita beli di sana tuh galonan. Murah itu, murah. Masuk ke Indonesia, wih ini kacau lagi nih. Mau filler tahan lama nggak? Bikinlah mereka produk yang namanya filler sintetis, bukan dari hyaluronic acid murni. Lama, memang lama, tetapi efeknya dari kulit bagi muka kita bahaya karena ya kasarnya ada campuran bahan silikonnya di situ, sintetis. Saya pernah kejadian itu ada pasien saya juga gitu, "Dok, aku beli dermaroller, mukaku jadi merah, aku infeksi." Ya hati-hati gitu loh, hati-hati dalam artian boleh sih pakai derma, cuma kan dilihat, diukur jarumnya seberapa dalamnya ya, mukanya mesti bersih. Jangan dipakai begini ditaruh biasa kan gitu, taruh aja di dekat wastafel gitu ya. Nanti begitu dia ingat tuh gimana dia nggak dicuci, nggak dibersihin, wajar lagi begini, oh infeksi. Nah, kalau makanan yang tinggi kolagen alami, sebetulnya kita bisa buat sendiri bahkan. Nggak perlu beli mahal-mahal, kita buat yang namanya adalah bone broth. Ya, jadi bone broth itu adalah kita punya kolagen yang alami. Bisa dapetin dari mana aja, dari sapi bisa, ya, dari ceker ayam bisa, gitu ya. Kan kolagen itu ada type 1, type 2, type 3 gitu. Nah, itu kan macam-macam, ya. Jadi intinya kolagen itu kalau kita mau dapatkan dari makanan alami paling efektif dari produk yang animal base. Halo semuanya, welcome back to Aesthetic Talks bersama Dokter Surya. Wah, kali ini ya kita sudah kedatangan tamu istimewa, Dokter Hans. Welcome, Dokter Thank Hans. you. Jauh-jauh nih dari Surabaya ya ke sini ya. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya. Wah, pokoknya tadi lancar, Dok? Di jalan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya, nggak macet ya keretanya ya. Aman, aman. Oke, wah luar biasa ya Dokter Hans di sini. Kita tahu Dokter Hans ini sebagai ahli di bidang naturopati ya Dok ya. Dokter yang emang mengambil jurusan di naturopati dan kita bakal kombinasikan, kita bakal kolaborasikan ya, elaborasikan pembahasan kita yang hangat ini bersama Dokter Surya yang emang menjadi pionir di bidang cosmetic surgery di Indonesia ini. Wah, kayaknya bakalan seru nih. Bagaimana dari sisi pandang naturopati dan dari cosmetic surgery. Wah, seru banget ya, Dok ya. Dok, ini Dok ya, dengan latar belakang dokter di naturopati ini ya, gimana sih menurut dokter atau dokter mendefinisikan kecantikan, kesehatan dari perspektif yang mengedepankan kemampuan penyembuhan alami tubuh, gimana itu, Dok? Ya, jadi, kalau kita di naturopati, kita diajarkan, suatu konsep namanya vis medicatrix naturae. Jadi, penyembuhan itu, bisa muncul juga dari alam ya, ketika kita mendapatkan suatu keseimbangan. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah namanya homeostasis di kedokteran. Nah, kalau kita punya masalah apapun ya, yang di tubuh kita, itu munculnya karena adanya imbalance atau ketidakseimbangan, di mana ketidakseimbangan itu bisa muncul dari mana aja. Dari kita punya sirkulasi darah, kita punya sirkulasi syaraf, kita punya sirkulasi limfatik, ya, sampai kita punya yang namanya adalah gut microbiota atau mikroflora di usus. Nah, itu yang paling sering hubungannya sama kita punya masalah kulit. Wah, luar biasa ya. Jadi harus balance ya semuanya ya, Dok ya. Tentang kehidupan kita, pola makan kita, olahraga kita harus balance. Pokoknya kalau ada penyakit berarti ada yang tidak balance ya, Dok ya. Yes. Mantap sekali. Nah, Dokter Surya, nih sebagai ahli di bidang bedah kosmetik, lulusan Jerman juga nih ya. Wah, luar biasa nih, Dok. Gimana nih, Dok? Bagaimana dokter melihat peran intervensi bedah dalam mencapai definisi kecantikan nih, Dok ya? Yang didambakan pasien. Apakah ada batas etis yang dokter pegang teguh untuk batasan-batasan, estetik gimana, Dok? Iya betul, memang sebenarnya sih prinsip masalah kecantikan itu ya, itu tergantung dari dalam diri kita sendiri ya, kita sebut dengan inner beauty ya, saya sangat setuju sekali itu. Kita sebagai, seorang bedah kosmetik ya, ini yang penting, khususnya masalah, mental ya. Jadi pasien-pasien yang datang ke kita itu, yang punya suatu ekspektasi yang terlalu tinggi, ya kita harus jelaskan dulu nih, ya istilahnya kita harus drive dulu nih, kita harus guidance dulu nih.
kemana nih dia larinya mau kemana nih si pasien ini gitu ya. Jangan terus begitu dia datang, "Dok, aku mau operasi hidung," wah dikerjain langsung. Nggak tahu kenapa tujuannya, nggak benar ini. Nah, seperti prinsip saya tadi saya katakan ya, kita di bedah kosmetik itu punya tiga pilar yang harus kita kuasain ini. Ya. Satu, yaitu masalah mental. Ingetin. Yang kedua, masalah anatomi. Ya. Yang ketiga, yaitu masalah estetika sendiri, kecantikannya ini. Nah, kalau tiga ini sudah kita padukan, ya, ini akan balance benar ini dalam artian. Jadi istilahnya homeopatiknya akan kena nih ke dalam cosmetic surgery. Tiganya harus balance. Salah satu saja misalkan mental nih, ya, mental contoh begini, "Dok, aku bisa nggak operasi payudaraku?" "Emangnya payudaranya kenapa, Bu?" Nah, kalau saya pasti begitu. "Oh, saya mau pengen besar, Dok." "Loh, payudara Ibu padahal sudah besar loh. Kenapa kok pengen besarin lagi? Nanti nggak malah berat." Contohnya begitu ya, saya kasih contoh ya biar gampang ya, nanti juga pemirsa biar ngerti juga. "Nggak, Dok, terus terang aja, Dok, soalnya itu suami saya itu punya simpenan." Nah, Ingin membuktikan ya. iya, jadi dia mikir, ini kejadian beneran ini, saya bukan buat-buat ini, Wah, kejadian bener. Akhirnya, "Bu, mohon maaf ya, kalau Ibu tujuan Ibu untuk operasi itu, Ibu mesti sering konsultasi sama saya dulu dong. Nah, kita mesti samain dulu nih persepsinya. Masalah mental ini kan belum siap ini dia." betul. Jadi dia melakukan sesuatu dengan suatu dorongan tertentu, dorongan yang dia punya suatu kompetitor nih. Betul. Nah, kan ini contohnya, ini nggak boleh. Dalam ilmu bedah kosmetik dimanapun juga nggak boleh. Nah, dia harus menyadari benar, dia membesarkan payudara, misalkan operasi itu, dia harus sadar benar nih, Tujuannya apa? tujuannya apa, gitu loh. Nah, kalau memang dia kondisi datang, "Dok, mohon maaf, Dok, payudara saya sudah melahirkan 2 anak, payudara saya nggak bagus kelihatan," gitu. Nah, itu kan beda. Betul. Nah, ini contohnya di situ. Nah, jadi makanya dimensi kecantikan kalau dari kita ya, dari kosmetik surgeon, kita harus pegang 3 pilar ini. Harus itu. Ya, kecantikan estetik itu bagaimana Betul. kita ngukurnya, secara mentalnya dia bagaimana, ya, secara anatominya, karena cuma hanya 2 saja nggak lulus nih. Anatomi contohnya dia, anggaplah kantong payudaranya kecil, dia minta diisi misalkan 500 cc, nggak mungkin. Iya. Kelar ya, Dok ya. Di mana kita mau taruh? Iya. Wah, Ya itu contohnya itu ya. betul lah, luar biasa. Berarti 3 pilar ya, Dok ya. 3 pilar. Pertama mentalnya harus baik, terus kedua itu anatominya harus paham betul dokter dengan anatominya, kemudian yang ketiga dari sisi Estetiknya. estetik atau kecantikannya. Iya. Tujuannya seperti apa? Wah, kalau dari Dokter Hans nih, 3 ini apakah harus seimbang 3 ini juga, Dok? Iya dong, pasti. Oh, pasti. Apakah keseimbangan mental juga termasuk dalam keseimbangan tadi, Dok, Iya. secara alami? Iya, jadi kalau di naturopati, ya itu kita pilarnya 4. 4. Jadi fundamentalnya, ya. Jadi dari kita namanya pola makan, ya. Kalau kita mau mencapai keseimbangan tadi itu, pola aktivitas fisik, ya, yang termasuk orang selama ini bilangnya olahraga. Olahraga itu sebenarnya hanya salah satu dari aktivitas fisik, ya. Jadi ada yang namanya non exercise, ada yang namanya exercise. Kemudian yang ketiga adalah kita punya sleep pattern, pola tidur. Ya, itu kita juga pelajari banyak di sana, dan yang terakhir adalah pola manajemen stres. Nah, tadi itu yang kaitannya sangat erat dengan apa yang disampaikan sama Dokter Surya gitu. Ya, jadi pilarnya di naturopati itu kita mesti kuasai 4 itu tadi. Wah, luar biasa. Jadi emang saling berkesinambungan ya, Dok ya? Betul. Antara tadi 3 pilar dan 4 pilar tadi. Iya. Wah, luar biasa. Pokoknya ini buat teman-teman di sana ya, ini kita kalau kuliah ini kedokteran harus bayar berapa? Tapi cuma nonton Aesthetic Talks kita bisa dapatkan ilmu yang sangat daging banget kalau kata anak sekarang. Cuma nonton doang. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan buat episode-episode selanjutnya, bisa langsung komen-komen aja di bawah ya. Oke, wah seru, semakin seru nih, Dok ya. Kita ada pertanyaan lagi, Dok nih. Kalau menurut dokter nih ya, orang yang ingin kulitnya glowing, awet muda, tapi malas pakai skincare nih, Dokter Hansnya. Skincare-nya malas pakai skincare yang rutin, apakah satu hal alami yang paling powerful dalam diri yang bisa langsung dirasakan dampaknya, bisa nggak, Dok, tanpa skincare? Ke Dokter Surya aja langsung. Langsung aja Langsung kan. Ini mindset orang-orang yang mintanya kan anything sekarang instan, Dok, ya, gitu ya. Jadi mintanya satu langsung powerful, langsung berubah celing pakai Power Ranger gitu ya. Jadi ke Dokter Surya aja.
Benar ya benar ya. Betul, kalau dari sisi naturopati mungkin harus skincare alami itu dari makanan atau gimana, Dok? Iya, karena kan, ini ya, it takes proses ya. Memang dalam arti, perbedaannya adalah gini, ketika sekarang semua itu sekarang dimudahkan, ya. Mungkin, saya suka dengan konsepnya Dokter Surya ya. Jadi, karena orang itu mesti punya reason dulu ya. Orang ya we have to, know the reason in anything that we do, ya. Jadi, kita melakukan apa itu, esensinya apa, kita melakukan apa, esensinya apa. Banyak sekarang orang itu ingin sesuatu yang instan, ya, dan mereka tidak tahu esensinya apa sebetulnya, gitu. Kebanyakan ikut-ikutan tadi, kemudian, tren gitu, ya. Padahal sebetulnya nggak ngerti esensinya apa, gitu, ya. In everything sebetulnya ya. Dan, yang namanya kita pola hidup itu kan sesuatu yang kita repetisi setiap hari. Makanya kenapa saya selalu bilang tidak ada satu makanan yang terbaik, tidak ada satu olahraga yang terbaik, tidak ada satu metode yang terbaik. Karena kita diajarkan untuk, ketika treat pasien itu personalize, gitu. Ya jadi, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, kebutuhan saya, kebutuhan Dokter Surya, kebutuhannya sorry tadi siapa namanya? G-nya pasti berbeda, gitu. Ya sekalipun kita let's say kita punya goal yang sama nih, pengen ganteng pengen ganteng pengen ganteng. Nah misalnya gitu ya. Nah cuma kan kita pasti punya, kalau, dari Dokter Surya pasti konturnya berbeda, ya kan? Kita punya warna kulit berbeda dan lain-lain gitu. Nah, itu yang akan menentukan nanti, meskipun gantengnya ini bisa ganteng in different way gitu ya, Dok, ya, gitu. Tuh. Wow, jadi the reason why gitu ya, Ya, Dok, Mhm. kita tujuannya apa gitu ya, untuk kulit glowing itu tujuan apa, untuk tampil tampan yang seperti apa tadi ya tujuannya. Wah, luar biasa. Nah, untuk Dokter Surya nih, Dokter, banyak nih yang bilang botox, filler itu adalah gerbang menuju operasi besar. Apakah benar gitu, Dok, ya? Apakah itu solusi cepat dan aman untuk perbaikan kecil di wajah, Dok? Iya, saya sebenarnya sih nah ini, karena sekarang ini dunia ini boleh dikatakan yang, apa, secara digital ini yang dipermudah semuanya ya. Jadi ada sebagian itu memang, memakai suatu cara seperti botox filler itu untuk membuka gerbang yang mana, ya mohon maaf saya bilang si dokter ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang banyak dari situ. Betul. Ada memang, benar itu benar sekali. Jadi ada sekelompok gitu ya, tapi tidak semuanya ya. Yang benar itu begini, botox sama filler ini, botox terutama, botox itu justru malah ditemukan oleh dokter mata. Wah, Ya, dokter mata untuk menghilangkan strabismusnya ini juling, mata juling. healing. Iya, justru itu. Nah, jadi di otot disuntikan di sana, dilemahkan ototnya sehingga dia bisa terkoreksi. Dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, dia akan kembali lagi disuntik lagi. Ya, itu bagi yang bagi, pasien-pasien yang takut. Nah, ini dikembangkan lagi, dipakailah di dunia kecantikan. Sama kayak sekarang misalkan stem cell. Stem cell itu kan aslinya itu kan seperti, sel puncak ya. Betul. Nah, sel puncak stem cell ini sebenarnya yang bagus diambil pada manusia atau orang yang sedang kondisi sehat. Diambil dari dalam tubuhnya sendiri. Ya, kebetulan saya juga sedang memperdalamin ini ya. Jadi bukan dari lain, dibilang dari plasentanya, paus, dibilang, enggak ada, enggak Salmon, tepoi ya? iya, tahu kan salmon. Nah, itu contoh. Nah, ini jadi harus benar-benar bisa pas ya. Botox sama filler itu memang sebenarnya itu karena untuk estetika ya, itu memang untuk kalau kita kepengen instan ya. Betul. Misalkan 3 hari, 4 hari dia mau ada acara, Wedding. wedding dan sebagainya, kita bisa dengan menggunakan botox filler, ya. Kalau saya justru saya balik, ya. Jadi pasien-pasien yang sudah mau atau setuju dengan melakukan operasi dan sebagainya, saya kasih free dia botox filler untuk maintenance-nya. Ya, itu karena kan saya suka yang model yang natural. Saya tidak suka yang banyak pasien saya minta model dibikin mukanya kayak kucing, kayak gini. Dibikin begini, wah ini kacau nih orang bikinnya. Saya bilang kalau memang mau gitu jangan ke sini dong Ya, gitu loh. benar ya. Saya suka yang natural. Makanya pasien saya kan orang bule itu ya, orang asing itu dia paling suka yang natural. Betul. Dia umur 60 ya, nggak mau dia dibikin umur 20, nggak mau. Mundur dikit Sewajarnya. 40 saja, wah udah seneng banget deh, iya. Nah, kita pun juga kondisinya operasinya nggak yang ekstrim begitu ya, iya. Nah, itu contohnya di situ. Wow. Jadi botox filler itu memang sebenarnya untuk tindakan yang singkat, yang simpel, ya makanya saya sangat setuju misalkan dokter umum, ya bahkan perawat kita di sana di Jerman itu yang ngerjain tuh perawat. Iya, botox filler tuh perawat.
Yang penting kan sekarang si pasien itu dia datang ke sana dia puas. Oh, di sini Puas ya, diributin. langsung kenceng ya. Iya, di sini diributin. Kemarin juga ada cerita baru, oh nggak boleh tinggal di sini. Waduh, saya pikir ini apa ini orangnya. Ya itu contoh di situ lah ya. Ah, Heeh. luar biasa. Kayak Jadi gitu. emang kalau di dokter bahkan dikasih free ya, Dok? Saya kasih free justru. Treatment setelah misalkan surgery itu Iya, apa saja dia surgery mana, terus dia bilang, "Dok, wow. anu Dok, ya sudah saya kasih ya." Saya kasih ini, udah nggak usah bayar. Loh kenapa gitu Dok ya? Ya tahu sendirilah ya namanya operasi kan, namanya operasi kosmetik of course itu kan sudah di Betul. dalam itu sudah include semua gitu. Iya, betul ya. Jadi buat Iya. temen ya, buat teman-teman kalau kalau mau botox gratis gratis, filler gratis boleh. Boleh, boleh. Kosmetik surgery dulu di Dokter Surya. Aman. Wah, luar biasa luar biasa. Ini semakin semakin apa ya, semakin, seru pembahasan kita kali ini. Kalau menurut Dokter Hans nih, Dok, ya, kalau misalkan dari pandangan, naturopati ini, botox dan filler ini gimana, Dok? Ya, jadi, me myself, ya, saya juga melakukan botox, itu, ya. Jadi, mulai dari karena saya juga kerja di klinik kecantikan juga, tadi saya juga udah share ke Nggak, Dok? kenapa? Ya enggak dong, ya nggak bisa presisi nanti, ya nanti malah encong gini gitu orang, ya. Saya sendiri juga botox ya, jadi, untuk karena saya juga sering exercise gitu, jadi kan ada kerutan-kerutan gitu ya, jadi, kita, strap yang dinamis itu, kita juga perlu untuk, melakukan perawatan juga, sebetulnya itu, satu hal yang juga natural kok, ya kan botulinum toksin kan juga natural sebetulnya gitu. Nah, cuma tadi mungkin saya nambahkan sedikit kalau tadi pertanyaannya, filler gimana ya? Tadi kalau, sebetulnya ada yang lebih murah lagi dari filler ya, namanya filter. Filter, oh itu bisa free ya? Bisa free itu, Dok, ya? Sekarang kan canggih-canggih nih, ya digital ya. Jadi cuma ya kadang-kadang nanti antara di online sama dunia dunia nyatanya nggak sama gitu aja bedanya. Itu makanya saya kan punya cerita ya, makanya saya lalu cerita masalah filter ini ya. Saya punya pasien dia seorang inilah, seorang apa, ya artis itulah ya, Influencer ya. heeh heeh, influencer gitu. Dia dapat ini dia kumpul-kumpulin duitnya gitu, sampai udah terkumpul duit datang ke klinik saya gitu loh. "Dok, aku mau operasi hidung, mau muka aku mau dikencengin, mau ini mata." Saya bilang gini terus, "Duh, kamu itu kan influencer, kamu nanti operasi nanti kamu kehilangan follower." "Kenapa kok gitu Dok?" katanya. Nggak kenal. "Kamu kan sudah nyaman pakai filter, pakai filter terus dong, ngapa kamu operasi?" Aduh, "Enggak Dok, pokoknya aku minta." "Aduh sudahlah percaya, nanti kamu kehilangan kehilangan follower," gitu loh. Nekat gitu loh, nekat ya, Dok, nekat. ya? Karena kan saya kasihannya begini, dia kan sudah ngumpulin-ngumpulin uang nih, ya kan takutnya kalau ngaku nggak ngikutin kan dia malah ke tempat klinik lain malah babak belur kan dia gitu loh. Betul betul betul. Aku tapi jelasin dulu, "Ya sudahlah, oke aku kerjain ya." Aku kerjain dulu hidungnya, hidung itu akan berubah total loh. Hidung karena dia posisinya kan di tengah nih, Iya benar, center ya, Dok, ya? center ya. Orang kalau melihat, kalau misalkan hidungnya bagaimana, kalau apalagi kita ya di Iya. kecantikan ya, hidungnya bagaimana kita sudah pasti ingat hidung. Itu udah center kita di sana. Makanya kalau di dunia kecantikan untuk bedah kosmetik itu, sebenarnya bukan hidung yang mancung, mata yang bagus, enggak. Proporsinya nih loh, Betul. proporsi ini yang penting. Iya. Nah ini, hidungnya aku udah aku bikin, aku udah bilang, "Dok, Dok, kurang tinggi." Kan kita kita kan operasi, kalau aku operasi kan pakai lokal anestesi ya, dengan Iya. sedasi ya. Jadi kita ngobrol biasa kan, aku nyanyi-nyanyi dan gitu, happy lah mereka kita punya. Terus udah begitu udah selesai, "Ini aku sebelum aku jahit ya, kamu lihat dulu ya lihat di kaca." "Aduh Dok, kurang tinggi." "Aduh kamu itu gimana sih?" "Kurang tinggi Dok, kurang tinggi." "Udahlah kamu segini aja cukup." Nah, "Enggak Dok, kurang tinggi." Kita ganti terus implannya dan sebagainya, kita ngikutin ya, ambil dari sini juga kita bener, 3 bulan dia keluar ini dan sebagainya, hilang follower-nya untuk hampir separuh. Itu contohnya coba. Iya, waduh aku salah juga nih gue. Iya, iya, itu contohnya makanya kan itu makanya aku bilang kok aku ngomong filter itu waduh aku Jangan ketawa. follower, pasangannya nggak kenal itu. Benar ya. Apalagi sekarang, filternya filter wajah orang ya. Bisa dirubah langsung drastis, bukan hidungnya mancung, dagunya lancip, tapi Iya. udah sewajah-wajah kita kayak pakai topeng artis gitu. Wah, luar biasa emang Heeh, emang, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang juga filter ya, Dok, ya? iya. Nah, berarti tadi berbicara botox sama, filler itu emang aman berarti ya, Dok, ya? Untuk dari Ya cuma dari sisi sedikit sedikit saya tambahin ya, ini dunia apa, estetika ini sekarang ya benar-benar ya kayak kayak filler itu ya.
Filler itu sekarang tuh udah bener-bener kacau saya bilang gitu ya. Saya itu dari tahun 93 itu, pertama kali saya pakai filler waktu saya masih di Jerman ada namanya produk, Restylane ya, Restylane. Itu saya cukup lama, habis itu keluar Juvederm, 3, 4 tahunnya gitu ya. Saya pakai Juvederm itu dari tahun 95 sampai sekarang loh saya. Dan saya selalu ngambilnya pasti di Jerman. Oh itu ada cerita panjang itu. Iya, karena yang paling filler yang kita sebutkan filler benernya hyaluronic acid itu sebenarnya air gula. Air gula, kita beli di sana tuh galonan. Murah itu, murah. Nah, cuman masalahnya masuk ke Indonesia, wih ini kacau lagi nih. Mau filler tahan lama nggak? Bikinlah mereka produk yang namanya filler sintetis, bukan dari hyaluronic acid murni. Sintetis itu. Lama, memang lama, tetapi efeknya dari kulit bagi muka kita bahaya karena ya kasarnya ada campuran bahan silikonnya di situ, Wah. sintetis. Wah ini babak belur nih. Saya terus terang babak belur ngadepin ini. Datang pasien, "Dok, enggak filler, Dok. Ini filler, Dok. Gini aja deh, kamu telepon ke klinik kamu itu yang sebelumnya itu, tanyain mereknya apa." Nah, ini saya ingetin pada masyarakat yang ini, kalau mau filler atau botox, kalau botox sih relatif aman ya. Selama ini relatif, cuma botox sekarang ada grade-grade-nya ya, yang Betul. bikinan ini Amerika, bikinan ini dan sebagainya ya. Kalau filler hati-hati, mesti tanya brandnya apa dipakai. Kan gampang tinggal dia ngasih brand apa tinggal ketik aja sekarang tanya orang udah AI, udah banyak. Apa sih isinya? Nah, kalau isinya udah dikatakan hyaluronic acid dengan alfa berapa dengan sebagainya aman. Aman. Iya, catat itu di sana. Iya. Oke. Heeh. Kalau di Jerman ini udah susuan udah gila-gilaan ini. Wih, itu. Kadang sengaja lagi. Jadi ada suatu produk tertentu gitu ya. Terus habis itu si dokter itu ditawarin ya, dikasih diskon yang tinggi. Ini dikerjain ini dokternya sebenarnya. Ya. Dikasih pasien, ya, pasien itu sebagai ini suruh filler di sana dan sebagainya, dikerjain sama si dokter itu, habis itu disu langsung. Wah, itu bisa dokter itu bisa habis semuanya ya. Oh, iya. Kira-kira ke situ ini ya. Nah, hati-hati nih filler nih. Hati-hati, Bang. Hati-hati ya. Nah, Ya. hati-hati. Wow, jadi hati-hati nih buat temen-temen nih ya, memilih klinik, memilih dokter itu menentukan kita keestetikan wajah kita, tubuh kita ke depannya ya. Karena emang memilih dokter yang emang paham anatominya, paham tadi, bisa mengatur mentalnya si Betul. pasien juga penting banget dan juga ngerti yang namanya estetikanya harus seperti apa ya, Iya, Dok, ya. betul. Jangan asal filler, jangan asal botok ya. Wah, ini bener jadi nggak ragu lagi nih ya, nggak ragu untuk memilih Dokter Surya sebagai dokter pilihan kita di, cosmetic surgery di Indonesia. Wah, luar biasa ya Dokter Hans ya. Yes. Mantap Dokter Hans, pantesan kok ini dokternya ganteng-ganteng gitu ya, ternyata emang selain menjaga pola hidup sehat juga paham juga tentang estetika wajah. Wah, luar biasa. Nah, ini untuk Dokter Hans, dari banyaknya orang nih ya Dok ya, banyak yang punya jerawat yang nggak sembuh-sembuh nih Dok, padahal udah ganti skincare yang mahal-mahal. Apa sih hubungan jerawat di wajah dengan kesehatan perut, usus kita? Apakah itu berpengaruh Dok? Nah, apa tanda-tandanya kalau misalkan usus kita itu tidak sehat dan berpengaruh dengan kesehatan kulit kita Dok? Ya, jadi, tadi sebenarnya udah saya kasih clue di awal Betul. ya, kesehatan kulit itu salah satunya muncul dari kita punya kesehatan pencernaan. Nah, pencernaan itu kan panjang ya. Betul. Sebetulnya kalau kita bilang di medis ya awalnya dari mulut pencernaan itu, gitu. Jadi apa yang kita masukkan di mulut, ya, bagaimana cara kita makan, itu akan sangat menentukan kita punya kesehatan pencernaan selanjutnya seperti apa. Kemudian, setelah dari mulut kita ke kerongkongan, kita ke lambung, ya. Betul. Asam lambungnya seperti apa? Banyak orang sekarang punya masalah asam lambung, dikit-dikit minum obat mah. Nah, Nah, itu kan, bikin yang namanya kita kalau untuk jangka panjang bisa menyebabkan yang namanya hypochlorhydria, gitu. Ya, hypochlorhydria itu asam lambungnya kurang kuat. Nah, banyakan orang salah kaprah mikirnya apa, "Oh, asam lambungnya terlalu asam." Oh, ya asam lambung itu memang harus namanya asap ya? ya, namanya juga stomach acid ya kan, asam lambung, ya namanya kan bukan basa lambung Basa kan, lambung ya? gitu, iya. Nah, tapi yang paling dampaknya paling besar ke kulit itu memang ketika sudah mengganggu kita punya namanya usus. Ya, jadi usus kita itu tempat untuk kita menyerap semua nutrisi gitu. Jadi kalau kita punya gangguan, pencernaan, itu nanti, dampaknya implikasinya kita punya gangguan penyerapan nutrisi, gitu. Jadi, akhirnya
nutrisinya kan seringkali orang bilang, "Saya udah minum semua suplemen, semua vitamin," gitu, ya. Betul. Tapi kalau kita punya pencernanya kurang oke, masuknya 100 yang bisa keserap cuma 10 gimana? Nah, Ya betul. kan, gitu ya. Karena kan banyak orang yang dipikir, "Ya saya udah masukin, yang penting masuk," kan gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah karena kita memang punya yang namanya mikrobiota usus, itu sering mengalami yang namanya dysbiosis. Nah, dysbiosis itu meningkatkan yang namanya lipopolysaccharide, ya yang akhirnya menyebabkan kita punya inflamasi di kulit. Nah, itu yang sering kali bikin yang namanya akne atau jerawat, gitu ya. Nah, karena makan itu tiap hari, ya, kecuali, orang yang makannya seminggu sekali ya. Ada ya, Dok? Gitu. Bahkan mungkin kalau kita bilang makan sehari orang minimal 3 kali sekarang. Iya, dengan adanya promo-promo online mungkin makan sehari bisa 5 kali kali ya. Apalagi kalau lagi Nah, flashback. kalau yang kita kalau kalau yang kita masukin, mohon maaf, sampah Betul. ya, kalau yang kita bilang dengan istilah junk food Junk food. ya. Nah, otomatis apa? Ya otomatis ya tubuh kita akan jadi tong sampah kan, Betul. gitu. Kalau tubuh kita tong sampah, kalau sampah itu gimana? Bau, Kotor. kotor, ya kan? Ya tercermin dari kulitnya, ya itu juga, gitu. Wow. Jadi bisa terlihat ya, Dok, ya dari kulit. Ya, Misalkan kesehatan kulit itu jangan nyalahin skincare. Skincare udah mahal-mahal padahal ternyata bisa apa yang bisa oh bisa bisa juga ya. Bisa juga ya. Bisa ya, juga bisa juga, ya. tapi apa yang kita makan juga bisa menentukan kesehatan kulit kita, Iya, apalagi tadi betul. kesehatan Yes usus. yes. Ya jadi kalau memang udah ke tempatnya dokter Surya ya gitu, Betul. kemudian semuanya the best dapatkan ya, pasiennya nakal, ya makannya tiap hari sampah gitu. Nah Sering. itu kan karena, orang yang, mindset-nya masih belum bener gitu Wah. tadi ya. Padahal kan kita memang ya bicara, eee, kan orang seringkali bilang gini ya, "Oh don't judge a book by its cover." Betul. Kalau saya bilang ya salah, harus Iya. judge a book by its cover. Tersebut. Kita kalau mau beli sesuatu ngeliat cover-nya dulu. Oh Ya iya. kan gitu. Nah cuma kan setelah kita lihat cover-nya isinya apa kan gitu. Iya kan? Jadi cover-nya penting, isinya juga penting gitu loh. Ya jadi jangan kita terlalu naif lah gitu ya. Jadi, estetik penting nggak? Sangat penting. Iya. Tapi, setelah kita estetiknya bagus, dalamnya juga mesti Harus bagus. bagus. Mantap banget. Kalau dari Dokter Surya nih, Dok pernah nggak ada pengalaman tadi pasien-pasien yang nakal, Dok? Udah dibikin estetik wajahnya, badannya diestetikin, tapi ternyata dia nakal, Dok. Masukin sampah-sampah yang banyak ke tubuh. Banyak Kata Dokter Hans. Banyak, Dok? banyak, iya. Jadi contoh ya saya ada pasien ya, eee ibu-ibu gitu ya, umur kurang lebih sekitar 45 ya, agak gemuk begitu, datang ke tempat saya, udah lulus lah ini ya, 3 pilar tuh sudah lulus, selesai, sudah saya lakukan, bagus badannya, sudah bentuknya sudah bagus, udah bagus lah pokoknya gitu ya. Terus kira-kira lagi, 3 bulannya gitu, temennya, sahabatnya datang ke tempat saya juga. Dia cerita gini, "Dok, mohon maaf Dok, kenapa? Itu si ibu ini ya, dia ngomong sama saya gini Dok, kan kemarin saya tidur di rumahnya dia, kenapa? Dia beli sate Dok, mungkin ada 40 tusuk gitu Dok." Susana kali ya, Dok, ya? Iya, karena kan dia habis ini Dok, habis clubbing gitu, habis itu beli sate, banyak makan, makan udah nggak hitungan katanya makannya itu. Terus diingetin sama temennya, "Dok, kamu ini gimana sih? Tenang aja kan ada Dokter Surya, entar gendut tinggal sedot aja lagi, selesai sudah." Itu dia nyampein ke saya begitu, aku bilang gini, "Coba telepon dia langsung deh, kasih tahu dia, kalau dia tidak merubah itu, ndak usah ketemu sama saya." Kayak gitu. Mmm. Yes. Kalau itu contohnya itu loh, makanya Salah satu contohnya, salah Dok, satu ya? contohnya, dan ini sering sekali terjadi, sering sekali. Orang habis dioperasi nih ceritanya, hidung nih ya ceritanya. Kita udah kasih tahu, "Nanti kamu jangan merokok, jangan minum alkohol." Mmm. Ya kan, jelas tuh ngomongnya. Kita kasih catatan, kita kasih semuanya jelas tuh. Yang ada 3 harinya ini babak belur, sudah infeksi di sini dan sebagainya. "Iya Dok, aku kemarin nggak tahan, aku minum alkohol Dok." Waduh, terus Ilang gimana Dok, tuh Dok? nyatanya ilang. Ya sabar dulu sebentar ya, Dok, ya. Aduh aduh. Ya gitu-gitu contohnya gitu. Gitu-gitu ya, Dok, ya. Iya. Wah, jadi tetap aja kalau kita udah dibikin estetik ya, Iya udah, harus. udah cosmetic surgery, tetap aja kita harus maintenance Tetap dengan, tetap. pola hidup sehat dan juga Iya menjaga iya. hidup kita. Wah, luar biasa. Nah, Dok, ini, berbicara tadi karena jerawat juga yang bisa menyebabkan kayak dari usus dan lain-lain nih, Dok, kalau misalkan
banyak pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan ketika kita udah jerawatan nih dok ya, Mhm. terus biasanya kan menimbulkan scars atau misalkan bopeng-bopeng nih dok. Oke. Nah apakah itu bisa bisa diatasi dengan krim-krim atau misalkan skincare atau emang perlu treatment khusus untuk menghilangkan scars atau bopeng-bopeng di wajah? Iya, itu ada tingkatannya ya. Jadi kita lihat, jenis skarnya ya. Kalau skarnya memang terlalu dalam, mestinya ya kita bisa tahu apa tindakannya ya. Yang tipis-tipis bagaimana ada. Dalam artian kalau kita pakai skincare, ya chemical peeling dan sebagainya untuk yang tipis-tipis oke lah ya. Tapi yang agak dalam ya kita sudah mesti mikir gitu loh. Karena chemical peeling itu paling cuma berapa, ya sekian 0, sekian mili kita bisa ngikis ya. Hmm, Nah, kita sudah harus lebih lebih, dalam lagi. intervensinya biasanya kita pakai demabrasi, ya. Hmm. Demabrasi, needle demabrasi bisa, demabrasi pakai laser juga bisa ya, pakai IPL bisa. Dalam lagi nih misalkan sampai yang bopeng-bopeng, tadi bicara bopeng-bopeng itu ya nggak ada jalan lain memang kita pakai laser CO2, laser CO2 ya. Jadi tepinya yang bopeng itu kita ratakan dulu pakai CO2 ya. Nah, terus habis itu tengahnya ini kita kasih beberapa kali titikan gitu, nggak usah terlalu dalam juga karena takutnya malah jadi hitam, jadi kebakar dia. Nah, jadi tekanan daripada si laser kita juga mesti tentukan seberapa dia. Karena orang-orang Asia yang punya pigmen tebal, hati-hati. Kita harus jelasin nanti kurang lebih sekitar 2 minggu, 3 minggu ini muka akan merahnya itu akan lebih merah dan akan lebih gelap. Harus dijelasin loh itu. Karena proses nanti begitu sudah minggu keempat, kelima, nah mulai Baru kelihatan berkurang. hasilnya. Ya, jadi diratakan dulu kalau yang bopeng bopeng nemen ya, Betul. yang ini ya, pinggirnya kita ratakan dulu, kita seperti ya, ini kan jekok begini ya. Nah, ini kita ratakan dikit nih, set. Ini ditembak dikit-dikit. Nah, kalau misalkan dengan begitu sudah terbantu, oke. Tapi kalau misalkan enggak, nah ini kita masukin lagi filler. Hmm, Nah, diangkat ini. jadi ngangkat Jadi kulitnya ya dok ngangkat ya. kulitnya ya. Wah. Kalau terakhir sampai misalkan yang memang benar-benar scar yang sampai dalam gini mau nggak mau ya memang harus diinsisi, harus dipotong. Wow. Iya. Dok, kalau misalkan biasanya ada, lagi hits nih misalkan di media sosial pakai derma roller sendiri gitu di rumah, itu apakah aman, Dok? Boleh, aman, asal memang benar-benar bersih ya mukanya Betul. ya. Saya pernah kejadian itu ada pasien saya juga gitu, "Dok, aku beli dermaroller, mukaku jadi merah, aku infeksi." Terus aku tanya, "Loh, cuci muka dulu kayaknya." "Ini kok bisa sampai merah begini, gimana ceritanya?" Ya itu dia bilang katanya pakai ya hati-hati gitu loh, hati-hati dalam artian boleh sih pakai derma, cuma kan dilihat, diukur jarumnya seberapa dalamnya ya, mukanya mesti bersih, Ya. jangan dipakai begini ditaruh biasanya gitu, taruh aja di dekat wastafel gitu ya. Wah, Nanti begitu dia ingatnya gimana dia nggak dicuci, nggak dibersihin, wajar lagi begini, ya infeksi. jarumnya udah karatan deh, aduh bahaya ya. Mau sembuh jadi berantakan. Iya. Wah, seru sekali, Dok. Nah, buat Dokter Hans nih, Dok, apa sih, Dok, rahasia dari bahan makanan alami atau ada rempah-rempah tertentu yang benar-benar terbukti bisa melawan kerutan alami, yang kerutan yang lumayan mendalam, yang sering dicari di internet gitu, kayak misalkan, makanan untuk menghilangkan kerutan gitu, apakah ada, Dok? Ya, yang pertama jangan cari di internet. Cari ke dokter makanya ya. Iya, Namanya juga internet bukan internet dokter ya. karena di internet kita bisa menemukan apapun ya. Bisa. Saya itu sering kali memang dapat pasien ya, sebetulnya saya suka ya pasien-pasien yang kritis ya. Karena gini, kritis itu tanda kita mau belajar ya. Jadi itu satu hal yang saya suka karena saya juga suka untuk memberikan edukasi ya. Karena saya paham juga sebetulnya banyak orang itu yang literasinya mungkin masih kurang ya. Apalagi dengan sekarang mendapatkan informasi itu kan sangat mudah gitu. Nah, sekarang gini, kalau kita mau bicara tadi kan, kita bicara mengenai kesehatan kulit ya, atau kita estetik, itu kan memang dimulai dari dalam. Jadi ya otomatis, yang sering kali organ kita pertama kali kena hajar duluan adalah kita punya liver, ya. Jadi liver itu, adalah organ detoksifikasi terbesar dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau kita semuanya itu punya, konsumsi alkohol, gorengan, makanan-makanan yang junk food tadi, makanan yang high fructose ya, itu akan kena di liver kita dulu. Nah, akibatnya apa? Proses detoksifikasinya terganggu. Nah, orang yang dicari apa? Carinya semuanya sekarang adalah jus detox, pill detox, ya kan? Anything about detox gitu. Padahal kita dikasih Tuhan itu suatu kemampuan untuk melakukan detoksifikasi. Nah, salah satu organ yang paling besar adalah kita punya liver. Nah, bahkan kalau kita bicara yang paling sering dengar apa biasanya?
Kalau apa? Yang biasanya yang dicari-cari apa biasanya? Apa agennya? Apa? Kolagen. Oh, kolagen. Iya Oh kan? iya iya iya. Nah, kolagen itu kan sebetulnya kan bisa diproduksi sama tubuh kita. Ya, kita punya yang namanya endogenous kolagen. Meskipun dalam arti kita juga somehow kita juga perlu asupan dari luar. Nah, kalau makanan yang tinggi kolagen alami sebetulnya kita bisa buat sendiri bahkan. Nggak perlu beli mahal-mahal, kita buat yang namanya adalah bone broth. Ya. Jadi bone broth itu adalah kita punya kolagen yang alami. Bisa dapetin dari mana aja, dari sapi bisa, ya, dari ceker ayam bisa, gitu ya. Kan kolagen itu ada type 1, type 2, type 3 gitu. Nah, itu kan macam-macam. Ya, saya udah pernah edukasi di saya punya YouTube ya. Jadi itu ada diferensiasinya ya, masing-masing kolagen peruntukannya untuk apa, untuk sendi gimana, untuk kulit gimana, untuk jaringan ikat gimana, macam-macam gitu ya. Jadi intinya kolagen itu kalau kita mau dapatkan dari makanan alami paling efektif dari produk yang animal base. Gitu. Nah, jadi kalau kita dapatkan dari yang nabati itu untuk kofaktornya. Ya, kofaktor itu penunjang gitu bahasanya ya, penunjangnya. Jadi kalau kita bicara kan ada yang core-nya apa, ada penunjangnya. Penunjangnya itu kita bilang namanya kofaktornya. Nah, itu kita dapatkan dari mana aja? Macam-macam, dari vitamin C ya. Kemudian kita dapetin dari silika yang alami gitu, kemudian dari copper gitu ya, zinc itu. Nah, itu semuanya adalah kofaktornya kita punya kolagen. Nah, itu yang kita dapetin dari nabati tuh. Biasanya orang bilang kolang-kaling, Dok. Ya. Kemudian kita dapetin dari iya gitu ya kan. Nah, jadi kita dapetin dari jeruk. Nah, itu berarti kiwi, vitamin C-nya. Kita dapetin dari misalnya berry-berry gitu ya. Bukan penyakit berry-berry ya, buah maksudnya. Bukan penyakit berry-berry, buah golongan berry maksud saya. Gitu. Nah, jadi itu yang namanya kita bilang kofaktornya. Jadi kalau kita udah dapetin kolagen alami, kita support ya, tapi jangan lupa satu lagi, penyerapannya juga mesti oke. Kalau penyerapannya nggak oke ya juga akhirnya sayang gitu loh. Ya, karena it's not the matter how much we ingest, but how much we absorb and we can utilize. Gitu. Wow, mantap. Bener. Jadi jangan salahin kita udah makan, "Dok, kolagennya udah kita konsumsi kolagen banyak." Tapi bagaimana penyerapan tubuh kita menyerap si kolagen itu emang harus dikonsultasikan dengan dokter ya, emang paham tentunya ya, Dok ya. Ya, belum lagi kalau biasanya orang punya masalah pencernaan yang udah kronis gitu, IBS, IBD gitu ya, ada punya masalah Crohn's gitu. Nah, itu yang memang akan lebih kompleks. Wow, ini menarik menarik banget ya, menarik banget, Dok. Nah, untuk tadi kan dokter bilang katanya yang paling optimal itu dari yang animal base ya, Dok ya, yang animal base. Gimana kalau misalkan ada yang emang tubuhnya resisten atau misalkan dia, eee, tidak memakan daging atau misalkan, dia, vegetarian atau itu apakah bisa diantisipasi dengan yang plant based atau gimana, Dok? Kalau resisten jarang. Jarang sekali ya. Kalau resisten itu kan biasanya karena paparan yang terus-menerus ya, akhirnya tubuh kita resisten, itu jarang sih. Saya temuin mostly kalaupun misalnya gini, orang misalnya tidak cocok dengan makan daging, ya kita makan ikan, ya. Fish skin itu kan juga kolagennya kan juga tinggi, ya. Kemudian nggak cocok ikan, ya makan ayam. Nggak cocok ayam, ya makan telur, ya kan. Nah, tapi kalau memang pilihan hidupnya adalah untuk menjadi vegan, ya vegan itu beda sama vegetarian ya. Ya, vegan itu dia benar-benar plant based murni, gitu. Jadi tanpa adanya dairy product, tanpa adanya kalau vegetarian ada yang ovo lacto vegetarian, ada yang namanya pescatarian dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau kita benar-benar pasien ini vegan, ya benar-benar plant based, berarti kita mesti pinter banget untuk kombinasi kita mencari yang namanya dari variasi makanan, gitu. Nah, yang paling efektif so far that has been study itu alga. Ya, alga, spirulina, chlorella gitu ya. Itu yang paling efektif sebenarnya dari situ. Nah, meskipun dalam arti ya tetap ada keterbatasan ya. Gitu. Karena konversinya pun kan let's say kita bilang dari essential fatty acid-nya kan juga very low. Gitu. Dari ALA ke EPA ke DHA itu kan akan sangat tergantung sama masing-masing tubuh kita. Nah, jadi vegan yang pasti gini, tingkat kompleksitasnya lebih tinggi, butuh supervised dokter lebih lebih penting gitu. Kalau kita memang benar-benar mau menjadi vegan, bukan berarti nggak bisa. Ya, bisa, tapi ada kesusahan yang mesti ditempuh di sana. Gitu. Wah, luar biasa karena manusia juga saya dulu belajar di IPA kayaknya manusia itu nggak punya enzim selulase ya, Dok ya, yang bisa Iya, mencerna si tanaman itu ya. karena memang kita didesain ya what I thought ya adalah kita didesain itu omnivora.
gitu ya. Jadi kalau sekarang ada mungkin yang tren sekarang namanya diet carnivore, Dok. Iya, carnivore diet gitu. Emang kita macan. Ya, emang kita macan, kita singa bukan. Ya, tapi kita juga bukan herbivora gitu. Makanya kalau kita lihat dari structure kita punya gigi pun ada gigi taring, ada gigi geraham, ada gigi seri kan gitu kan. Nah, itu semuanya kan sebenarnya untuk kita punya different function kan gitu. Aduh, semakin seru ya pembahasan kita kali ini. Wah, pokoknya ini daging banget kalau misalkan kuliah kita udah berapa SKS nih ya, Dok ya. Cuman bisa didapatkan di Aesthetic Talks bersama Dokter Surya kali ini dengan Dokter Hans juga sebagai tamu istimewa kita kali ini. Wah, kita bakalan bahas habis ini, Dok, mitos atau fakta yang banyak beredar yang lagi happening di media sosial atau misalkan kita di apa keramaian-keramaian nih, Dok. Kita bakalan bahas nanti kalau misalkan ada dokternya, misalkan dari Dokter Surya mitos, Dokter Hans fakta, boleh nanti kita langsung berantem aja ya, jangan dong. Nanti kita diskusi lebih dalam lagi, oke. Dok, ini buat Dokter Surya yang pertama nih, Dok. Mitos atau fakta sih filler wajah itu bisa pindah tempat seiring waktu, jadi harus sering diulang terus katanya, Dok. Dari wajah turun ke pinggang misalnya gitu, Dok, fillernya. Gimana tuh, Dok? Ya itu seperti saya jelasin tadi itu mitos ya. Mitos ya, Dok? Mitos ya. Kalau asalkan bener fillernya itu memang hyaluronic acid. Jadi asam air gula tadi itu tidak akan bisa pindah karena kan dia diserap. Ya, iya dia bisa pindah itu karena dia tidak ininya tidak sama dengan tubuh kita. Tidak menerima ya. Jadi tidak diserap kan turun dia, berpindah dan sebagainya. Nah, itu pasti bukan filler yang hyaluronic acid ya. Sekarang di Indonesia udah kacau nih makanya. Orang bilang filler gitu. Padahal Berapa bukan filler. dimasukin ya, Dok ya? Iya. Ya itu saya bilang. Ah, luar biasa ya, nggak berarti mitos ya, Dok ya. Mitos. Jadi buat teman-teman di sana pokoknya nggak usah percaya kalau misalkan kalau fillernya pindah atau misalkan dari wajah ke pinggul itu berarti bukan dari hyaluronic acid berarti Iya. ya. Itu Wow. cilok gitu, bukan Dari filler. cilok berarti ya. Cilok. Nah, aduh jadi ini dong, one of my favorite food ya, cilok ya. Nggak sehat sih sebenarnya. Oke. Nah, buat Dokter Hans nih, Dok, mitos atau fakta, Dok, minum air lemon setiap pagi sudah cukup untuk detoksifikasi dan membuat kulit menjadi cerah, Dok? Bullshit. Bullshit. Oh my god, bullshit guys. Gimana itu, Dok, penjelasannya, Dok? Iya, karena tubuh kita kan nggak cuma perlu air lemon ya untuk melakukan detoksifikasi. Air lemon itu punya kemampuan dia kan tinggi vitamin C ya, vitamin C-nya vitamin C kompleks. Ada yang namanya bioflavonoid ya kan. Kemudian dia juga ada kandungan-kandungan dari kita punya citric acid-nya juga. Nah, semuanya itu kan memang bermanfaat. Tapi kalau kita mau bicara mengenai detoksifikasinya sendiri, it's not enough. Ya, nggak cukup kalau kita cuma modalnya cuma air lemon, air hangat ya, kemudian tambah apa lagi biasanya? Tambah gula, parah dong kalau tambah gula ya. Jadi tambah sirup gitu ya. Nah, jadi kalau kita cuma bermodalkan itu untuk memberikan kita punya organ detoksifikasi, and by the way kan organ detox kita kan bukan cuma liver ya. Ya, ada liver, ada limpa, ada ginjal, ya paru-paru kita. Nah, itu semuanya kan butuh kita nourish ya, butuh kita berikan makanan yang nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Jadi jangan cuma pagi udah minum air lemon lalu udah berasa sehat sehari gitu loh ya. Betul banget ya. Berasa di detox makanan betul. seminggu kemarin gitu ya, Dok. Oh, berarti itu mitos ya, guys ya. Mitos atau fakta, Dokter, ada suntikan vitamin yang bisa membuat kulit putih permanen tanpa perlu suplemen lagi. Ya ini makanya udah disalah kaprahkan ya. Salah kaprah Iya, berarti. salah kaprah bener ini. Makanya saya bilang itu mitos ini ya, bener. Jadi udah nggak bener ya. Sekarang ya logika aja deh misalkan ya. Vitamin C itu apa sih sebenarnya isinya gitu loh. Masa sekarang vitamin C itu bisa bikin memutihkan permanen? Dari mananya gitu loh. Aduh. Kalau sintetis malah isinya biasanya cuma ascorbic acid. Saya malah kombinasi aja. Kalau untuk ketahanan tubuh oke lah gitu lah ya. Tapi untuk memutihkan kulit dari mana ya gitu loh. Patofisiologinya nih loh kemana larinya? Nggak bisa kita mikir nih. Mostly biasanya malah buat untuk lipolisis Dok ya. Ya, kalau lipolisis oke. Lipolisis oke. Wah, berarti mitos ya, nggak ada ya yang putih permanen, Dok ya. Nggak ada. Kecuali kalau misalkan dia yang disuntikinnya cat ya, Dok. Bisa mungkin ya. Nggak disuntik juga kali ya. Ditato ya, tato putih bisa kayaknya. Nah, wah semakin seru banget. Ini berarti tadi terjawab ya mitos atau fakta yang emang lagi happening kayak tadi detox, terus suntik putih, terus kayak kita
makanan-makanan yang emang bisa membuat kulit kita menjadi berjerawat dan lain-lain. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi untuk Dokter Hans nih, Dokter ya. Banyak yang merasa stres berat dalam pekerjaan atau hidup, tiba-tiba wajah jadi kusam, muncul kerutan. Menurut Dokter Hans nih bagaimana nih? Apakah stres itu bisa merusak kulit pada tingkat sel atau apa aja nih, Dok? Apakah ada obat penenang alami yang paling mudah didapatkan untuk mengelola stres harian, Dok? Oke, eee, panjang ya pertanyaannya. Udah kayak ujian nih gua. Iya, oke. Jadi gini, stres itu pemicu, ya. Kita bilang pemicu itu berbeda sama penyebab, ya. Jadi kalau kita bilang pemicu itu bisa datang dari mana aja. Makanya gini, eee, tidak semua stres itu buruk, ya. Satu hal yang saya, selalu sampaikan gini, ada yang namanya mungkin kalau di, psikologi, ya karena kita dulu juga diajarin psikologi pada waktu di naturopath, ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Ya, eustress itu, adalah stres yang memberi tubuh kita manfaat, gitu. Contohnya apa? Kita fasting, puasa, ya, kita olahraga. Iya, itu eustress, gitu. Nah, karena stres itu dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, tapi ada yang namanya distress. Distress itu stres yang kita mungkin membuat kita itu, menjadi, apa ya, berduka cita, gitu. Kehilangan seseorang dan lain-lain, itu ya. Kehilangan anjing kesayangan, ya. Nah, jadi, banyak yang kita mesti dalam arti paham gini, stres itu selalu ada dalam hidup kita, ya. Tapi gimana caranya kita manage itu lebih penting. Nah, orang yang tidak bisa me-manage stresnya, itu akan menyebabkan stres menjadi kronis. Nah, tubuh kita tidak suka stres kronis, apalagi yang, dia yang low grade gitu ya. Jadi, kita merasakan stres katanya gini, eee, saya punya suatu ini ya, punya suatu statement, yang paling berbahaya itu kalau orang, yang tidak tahu kalau mereka itu stres. Iya, jadi kalau ditanyain gini, "Lu stres nggak?" "Enggak." Padahal stres dia, gitu. Nah, jadi itu level stres yang tertinggi sebetulnya. Ya ketika mereka tidak menyadari, karena kalau orang masih bisa ngomong, "Gua stres nih," gitu. Nah, itu biasanya masih stresnya masih belum terlalu dalam biasanya. Nah, kalau kita mengalami stres terus-menerus, stres kronis, itu akan mengganggu kita punya yang namanya mikrobiota di usus, gitu. Ya, itu yang akan menyebabkan kita punya yang namanya dysbiosis tadi. Nah, jadi ada yang namanya, kita punya brain and gut axis ya. Brain and gut axis. Jadi kita punya, gut ya, sama kita punya brain itu ada jalurnya, namanya vagus nerve gitu ya. Jadi, nervus syara vagus gitu. Nah, itu yang akan menghubungkan kenapa orang yang, punya masalah di, lambung ya mereka juga akan mempengaruhi mereka punya, stress level, mood dan lain-lain and vice versa, sebaliknya juga seperti itu ya. Jadi, itu yang menyebabkan orang punya ketika mereka stres akan terdampak mereka punya yang namanya mikrobiota di usus. Nah, mikrobiota di usus yang terdampak akan mengalami dysbiosis. Dysbiosis tadi lari-larinya lagi ke kita punya yang namanya lipopolysaccharide yang akan menyebabkan kita punya inflamasi gitu. Nah, jadi itu jalur yang, kalau, saya selalu analogikan ke pasien itu jalan tol. Iya, jalan tol. Iya, bolak-balik tuh ya. Jadi, kita punya nervus vagus ya, syara vagus itu dia jalur yang sangat riskan. Makanya apa yang kita pikirkan dulu kalau waktu zaman-zaman ujian ya, kan kalau kita takut, kuatir ya kan mulus ya perut ya, mulus ya perut ya. Pernah mengalami seperti itu ya? Nah, jadi itu kan karena itu bukan, cuma karena kita berasa-berasa aja bukan, ya karena memang tubuh kita itu berkomunikasi. Wah, luar biasa. Jadi emang, tidak satu kesatuan, tapi emang semuanya saling berhubungan ya, berkaitan antara otak dengan, usus, dengan segala organ tubuh yang ada di dalam diri kita. Dan ini juga mengelola stres bagaimana tadi ada yang baru tahu juga ya, iya bener ya dipikir-pikir, stres yang eustress dan distress ya. Ya. Wah, luar biasa Nah, ya. tadi kalau tanya, apa tipsnya, ya salah satu cara yang paling efektif kalau menurut saya adalah berserah. Iya, Lah ya. Iya, berserah, gitu. Ya, karena tidak segala sesuatu bisa kita kontrol, betul. gitu. Ya, biasanya orang yang, stresnya tinggi, itu orang yang, belum punya kemampuan untuk berserah kepada sang penciptanya. Betul. Wah, ini nih ilmu ini ya, ilmu daging banget ya. Emang harus berserah dan emang harus memaafkan ya, memaafkan diri. Bukan terserah ya. Bukan terserah ya, tapi berserah ya. Wah, luar biasa. Wah, kalau untuk, Dokter Surya nih, Dok, ya.
Dok, apakah, kan suka muncul-muncul kerutan kalau misalkan stres, itu biasanya, dari kerutan-kerutan yang muncul dari stres itu, apakah bakalan, permanen atau bisa hilang, Dok? Stres, apa bukan, apakah stres bisa menimbulkan kerutan-kerutan di wajah itu, Dok? Bisa banget ya. Kalau kita mikir aja lah misalkan ya, kita marah dan sebagainya itu kan bisa bentuk suatu kerutan-kerutan ya. Banyak itu dalam artian biasa gini, itu pengaruh daripada, apa namanya, misalkan kita menggunakan, botox ya. Saya sering sering sekali ngasih tahu ke pasien-pasien ya, botox itu sih sebenarnya itu cari dosis yang terendah dengan hasil yang maksimal. Tetapi dalam artian ya Anda juga musti harus manage bener ini, stres ini. Ya, stres, amarah, kebiasaan dan sebagainya. Kadang kan orang marah begini, kan gitu, begini, kena sinar dan sebagainya dia selalu begini ya. Itu Kerutan-kerutan iya, Dok ya? itu misalkan sudah kadung dia dosis daripada botox ini banyak dan sebagainya ya pasti akan nggak sampai 3 bulan, 4 bulan ya. Maka saya biasanya ngasih taunya ke pasien, saya kasih dosis yang rendah ya, gitu ya. Nanti misalkan rata-rata makainya misalkan 50 unit misalkan gitu ya. Saya kasih 20, 30 ya. Tapi 3 bulan tidak datang ke sini. Nah, karena saya berpikir dia menahan stres supaya tidak stres 6 bulan, kan lebih efektif dia menahan 3 bulan. Wah, Ya, keren. dosisnya 50 nih 6 bulan nih. Ya, saya kasih dosis 25 tapi 3 bulan. Nah, dia datang lagi ke tempat kita. Datang ke tempat kita kan dia dapat dapat free lagi nih. Untuk menenangkan lagi supaya dia nggak stres lagi kan, selama 3 bulan, dibandingkan dia 6 bulan. Coba deh bandingkan, saya udah ngasih tahu gitu, itu teori itu sudah. Itu sudah teruji. Karena teman saya di sana di Jerman tuh meneliti khusus masalah botox di situ. Makanya ketemulah, ambil dosis yang terendah, mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kita beritahu nih si pasien. Jangan kita diam-diam aja gini, apalagi yang konyolnya, diisi 30 dia ngomongnya 50. Sering terjadi. Ketahuan. Banyak ya, Dok ya, banyak terjadi ya, banyak terjadi. Campuran botox mestinya 4 mili gitu ya, dilebihin kadang sampai 5 mili. Nah ini kacau nih udah gini, ini kacau nih. Kan manusia kalau saya misalkan 4 mili, saya justru kurangin 3,7, 3,6. Berarti Jadi unitnya lebih tinggi. dosis sedikit tapi misalkan hasilnya Hasil yang lebih baik. optimal. Wah, luar biasa nih. Jadi jangan ragu lagi nih buat teman-teman atau misalkan bunda-bunda di rumah yang stres ngurusin keluarga ya, atau misalkan banyak, apa, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan, kerutan, langsung aja konsultasi sama dokter Surya. Tentunya untuk bisa langsung dibotox aja ya, Dok ya. Langsung aja. Wah, luar biasa. Wah, seru banget ya. Jadi buat bunda-bunda jangan ragu, langsung konsultasi karena nanti kita di description box nanti kita kasih kontak person atau misalkan bahkan kalau yang lagi staycation atau misalkan lagi vacation di Bali, boleh langsung datang ke kliniknya dokter Surya ya. Siap. Nanti main juga, Dok. Ya, Pasti. dari Surabaya dekat Pasti. tuh ke Bali. Nanti kita bareng Iya. ya. Dok, silakan perbaiki tubuh saya. Oke, terus kata dokter Hans, pola makannya. Nah, Kolaborasi nanti. Oke, kolaborasi ya. ya. Kalau masih suka makan cilok juga ini bahaya ya. Oke, jadi ini apa, pelajaran buat pribadi ya. Oke, kita lanjut guys. Seru banget pokoknya perbincangan kita bersama dokter Surya tentunya dan dokter Hans juga yang ada di sini. Nih buat teman-teman kalau misalkan episode selanjutnya masih penasaran atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, boleh langsung komen-komen di komentar karena nanti kita bakalan langsung bahas lagi di episode-episode selanjutnya. Oke, Dok, ini buat dokter Hans nih. Dok, bener nggak sih kalau, beauty sleep atau tidur cantik itu nyata gitu? Dan bagaimana tidur yang cukup bisa menjadi perawatan anti aging terbaik dan paling murah gitu, Dok? Iya, beauty sleep ini gimana nih maksudnya? Jadi mungkin kayaknya tidur yang bisa, nyaman banget gitu, tidur pulas yang bisa bikin hati tenang. Oh, itu istilahnya beauty sleep ya? Beauty Baru tahu sleep sekali gitu ya. Oke, jadi kalau kita biasanya sebutnya deep sleep. Oh, deep Ya, sleep ya. Ya, jadi karena fase tidur itu ada 4 ya. Jadi N1, N2, N3, deep sleep, kemudian REM sleep gitu. Nah, itu kan muter terus tuh sebetulnya. Satu cycle itu kurang lebih sekitar 90 menit. Kalau orang misalnya bisa cepat ya, muternya 90 menit, tapi tiap orang nggak sama. Iya. Nah, gini, tidur itu adalah, salah satu mungkin cara untuk mengurangi stres yang paling mudah, ya, paling mudah, gratis, ya,
dan semua orang udah diberikan kita karunia seperti itu. Betul. Cuma, tidak sedikit sekarang saya handle pasien yang susah tidur, ya. Nah, bahkan sampai minum, obat tidur gitu ya, obat penenang dan lain-lain. Ya again dalam arti ya kita jangan, rely on the medication untuk jangka panjang. Betul. Karena kan itu kan memang juga akan ada efek samping ya. Bagaimanapun, sambil diperbaiki, sambil diobatin, sambil diperbaiki. Itu yang paling penting. Nah, tidur ya, itu pasti akan menurunkan level kortisol. Ya, tidur yang tepat ya. Betul. Yang kita bilang ya, deep sleep tadi mungkin istilahnya tadi beauty Beauty sleep, sleep baru ya. tahu. Harus dandan dulu. To be honest ya, sebenarnya Ngapain? beauty sleep gimana ya. Nah jadi, deep sleep itu, memang minimal kita dapatkan 1 hari 2 jam, ya, itu minimal 2 jam. Nah jadi kalau kita tidurnya 6 jam, nggak selalu dapetin deep sleep 2 jam, gitu. Nah, hormon yang bisa membantu kita untuk meningkatkan tidur secara, alami namanya melatonin. Nah, melatonin itu dihasilkan sama kita, 2 tempat, satu di kelenjar pineal, satu lagi di mitokondria, gitu. Yang di kelenjar pineal, itu dipengaruhi sama cahaya. Ya, jadi kalau kita bilang, dulu suprachiasmatic nuclei, ya itu kita bilang itu yang kontrol kita punya master clock cahaya kita. Nah, jadi kalau kita makanya kenapa banyak orang, sekarang dengan artificial light seperti ini, itu akan ganggu tidur. Iya. Nah, tidur itu yang baik gimana? Tidur yang baik ya gelap, gitu. Ya, karena ketika gelap, ya kemudian apalagi tunjang dengan kita punya, suhu itu sejuk gitu ya, Gitu. kayak di Bandung ini kan sejuk ya, Hai. gitu. Nah, itu tidur akan lebih deep sleep. Gitu. Nah, otomatis, kita akan, kelenjar pineal kita akan menghasilkan kita punya melatonin lebih optimal. Nah, kalau mitokondria itu yang paling efektif dengan kita mendapatkan sinar matahari. Nah, mungkin ini yang nanti bisa ditambahkan sama Dokter Surya gitu ya, karena kan mungkin banyak yang, pro kontra ya mengenai sinar matahari. Ada yang bilang ini bahaya buat kulit, ada yang bilang, itu baik juga gitu ya. Tapi, what we thought ya, yang kita diajarkan itu sinar matahari juga punya manfaat ya, selama kita dosisnya sesuai sama kebutuhan gitu ya. Karena itu kita dapatkan, infrared ya, infrared itu yang akan nanti menstimulasi kita punya mitokondria untuk menghasilkan melatonin. Nah, jadi tidur itu memang yang perlu kita support adalah pertama lingkungannya, yang kedua memang adalah kita punya, endogenous melatonin itu tadi, Iya. gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi bagaimana tidur bisa berpengaruh juga terhadap wajah kita ya, Dok, ya? Yes, pasti. Pasti kalau kurang tidur kan muncul mata panda ya, Dok, ya. Ya, Semuanya muncul kulit juga akan kusam ya, Dok, ya. rusak, ya kan, karena kortisol kan ningkatin gula darah. Betul. Betul, dari kortisol ningkatin gula darah dan itu menyebabkan Hiperpigmentasi. hiperpigmentasi, Ya, dan benar lain-lain. banget. Ya. Wah, luar biasa. Nah, Dokter Hans, tadi keren banget ya. Saya pernah nih, Dok, ya, tidur 10 menit tapi mimpinya tuh seharian dan kerasa tidurnya seharian. Itu kalau di medis ada nggak itu kira-kira, Dok? Kayak Mimpi apa dihantui? iya, kayak mimpi 10 menit gitu, tidur 10 menit gitu, tapi langsung mimpi seharian gitu. Dan rasanya kayak tidur seharian gitu, itu pernah. Nggak tahu ya, itu mungkin eureup-eureup kalau bahasa sininya ya. Ah, luar biasa. Nah, untuk Dokter Surya nih, Dok, ya, Dok, ya. Jika ada pasien yang matanya sangat berkantung nih, Dok, karena kurang tidur menahun, wah, kurang tidur menahun. Karena sehari 2 hari kurang tidur mah bisa langsung hilang. Iya. Nah, biasanya kan ada orang yang susah tidur nih, Dok, dan muncul kantung-kantung mata. Nah, itu apakah operasi kantung mata masih efektif ataukah masalah utamanya tetap harus diselesaikan oleh Dokter Hans nih ya, melalui pola tidurnya yang cukup gitu dari sisi, pola hidup gitu. Gimana itu, Dok? Ya kalau saya bilang sih, kita pakai intervensi yang paling minimal ya. Betul. Jadi misalnya permasalahan pertama kurang tidurnya itu diselesaikan dulu. Iya, kalau Tidur dengan dulu ya, Dok. tidurnya sudah cukup dan sebagainya masih bentuknya masih ada ini ya mau nggak mau ya, suka nggak suka ya mesti harus Ya, harus dihilangkan harus kantung. dihilangkan. Selain tadi udah dihilangkan terus misalkan masih kurang tidur lagi, apakah bakal muncul lagi, Dok, setelah dioperasi pengambilan kantung? Iya, itu ada teknik operasi ya. Jadi, operasi yang sebenarnya ya dalam artian kita sebut dengan eye bag itu mestinya kita ambil itu kantongnya. Jadi bukan cuma hanya lemaknya saja. Makanya istilah kan kantong mata. Tuh. Ya, kadang orang itu ada ini yang beberapa yang saya dengar ya, terus diambilin melalui dari konjungtiva di bawahnya ini di saya diambil dan sebagainya. "Dok, bisa nggak, Dok, sayatan itu di dalam mata sini, Dok," gitu. Karena ada dokter di sini ya bisa, cuma kan tergantung sekarang jenisnya. Kalau misalkan dia superficial gitu
di dekat atas itu bisa melalui ini. Tapi kalau misalkan udah lebar begitu di bawah gitu, dari gimana caranya ngambil, karena nggak akan bisa keambil. Karena yang bener tuh memang kantongnya harus kita angkat. Kantongnya diambil. Iya, kantongnya. Jadi kantongnya, cuma hati-hati, kantong itu di bawahnya itu udah banyak pembuluh darah yang lumayan ini, bisa nangis di situ nanti kita. Jadi satu persatu kita iniin, ya kita sisihkan pembuluh darahnya, kita matiin, kita kotak dan sebagainya, baru kita angkat, ya. Wah, Supaya tidak terjadi komplikasi. Makanya kembali lagi secara anatomi harus pegang bener. wah. Wah, luar biasa ya perbincangan kita kali ini antara Dokter Surya dengan Dokter Hans. Pokoknya ini materinya harus dicatat dengan baik-baik, bukan hanya dicatat di buku ya, tapi dicatat di otak juga, diingat ya. Selain kita pola hidup sehat ya, kita juga harus pola makan sehat juga. Kalau misalkan udah udah stuck, langsung aja hubungi Dokter Surya ya, Dok, ya. Oke, siap. Untuk mempercantik dan membuat wajah dan tubuh menjadi lebih estetik. Nah, tentunya karena Dokter Surya ini merupakan pionir di bidang cosmetic surgery, jadi tidak bisa diragukan lagi bahwasanya Dokter Surya ini udah berpengalaman berapa tahun, Dok, kira-kira, Dok, ini, Dok? Saya sudah belajar tuh dari tahun 93 ya. 93, Wah. Udah lahir, Dok? Sudah. Saya bingung ya.